Oke guys, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Suntana di channel Sun Story. This is Story of My Life. Buat teman-teman yang baru saja gabung di channel ini, terima kasih sudah menonton video ini, sudah ngeklik video ini. Mudah-mudahan teman-teman mendapatkan apa-apa yang memang dicari oleh teman-teman. Dan untuk teman-teman yang udah subscribe, Suntana ucapkan terima kasih. Semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan, kelancaran dalam berbagai macam aktivitasnya. Oke, pada video kali ini Suntana to the point ingin menjelaskan, ibaratnya menjawab pertanyaan apa saja sih yang sering diajukan oleh mahasiswa, terlebih mahasiswa baru yang baru daftar ke UT ataupun rencananya mau daftar ke UT. Nah, Suntana udah merangkum beberapa pertanyaan ini, ada sekitar 15 pertanyaan. Mudah-mudahan terjawab semua yang penting-penting. Adapun kalau misal nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang nggak terjawab, boleh teman-teman nanti ajukan di komentar ataupun nanti biar Suntana buat sesi yang keduanya. Oke? Maka dari itu pastikan teman-teman menonton videonya dari awal sampai akhir agar pertanyaan-pertanyaan seputar mahasiswa baru ataupun bisa untuk mahasiswa lama itu bisa ibaratnya teman-teman mendapatkan jawaban yang selama ini dicari-cari. Oke? Baik, to the point. Sebelum Suntana jelaskan, Suntana ada Instagram di @jangsehun_, boleh di follow ya Instagram Suntana, mohon bantuannya karena ingin swap aib anjay. Oke, terima kasih. Oke, to the point. Suntana ada contekan dulu ya karena terlalu banyak gitu kan ya. Pertanyaan yang pertama itu pendaftaran sampai kapan sih Kak gitu kan ya. Nah, untuk mengetahui info pendaftaran itu sampai kapan, kalau dibukanya UT itu membuka pendaftaran itu setiap 2 kali dalam setahun. Mungkin kalau teman-teman mendapatkan informasi UT itu membuka pendaftaran sepanjang tahun, memang betul. Tetapi secara masa registrasi UT itu dibagi menjadi ibaratnya 2 kali dalam 1 tahun. Jadi masa registrasi ganjil ataupun genap seperti itu ya. Misal contoh nih, Suntana syuting membuat video ini pada masa registrasi 2021.2, yaitu biasanya dibukanya di bulan Juli Agustus ya gitu. Untuk tanggal-tanggalnya misal dibuka sampai kapan, teman-teman sering-sering update informasi UT biasanya di website UT ataupun di Instagram Universitas Terbuka ataupun di Instagram UPBJJ, unit pembelajaran jarak jauh ya. UT ibaratnya UT wilayah masing-masing. Misal teman-teman itu rencana daftar mau ke UT Bandung, maka silakan sering-sering update, lihat postingan di Instagram UT Bandung ataupun di Facebook ataupun Twitter dan lain sebagainya. Jadi pertanyaan yang pertama itu pendaftaran sampai kapan sih Kak? Kalau sampai kapan-kapannya itu bisa fluktuatif, tetapi yang pasti bisa dicek secara berkala di kalender akademik. Untuk kalender akademik itu bisa dicek di www.ut.ac.id ya, _kalender strip akademik. Nah gitu. Oke, kita lanjutkan ke pertanyaan yang kedua. Alurnya gimana aja sih Kak gitu kan dari kita mulai daftar sampai ke sistem perkuliahannya gitu. Nah baik, ini penting ya. Banyak yang bingung karena biasanya banyak yang nanya step by step kayak gini, Kak abis ini ngapain, Kak abis ini ngapain, saya udah ini, abis ini ngapain. Nah, Suntana jelaskan dulu. Sebenarnya Suntana juga udah buat video mengenai alur perkuliahan UT dari daftar sampai wisuda. Cuman ini kan lebih singkat aja, alurnya aja. Jadi teman-teman yang rencananya mau daftar, silakan teman-teman itu daftarnya secara online. Tetapi sebelum itu siapkan berkas persyaratannya dulu. Berkas persyaratannya itu standar aja, biasanya fotokopi ijazah legalisir cap basah, terus fotokopi KTP, pas foto 4x6, backgroundnya merah atau biru, terus harus ngedownload 2 formulir ini adalah formulir keabsahan dokumen sama formulir tanda tangan dan pas foto. Itu bisa di-download di www.ut.ac.id/formulir. Jadi skemanya itu daftar online. Teman-teman siapkan dulu persyaratannya, formulirnya diisi, tulis tangan, yang perlu ditandatangan sila tanda tangan gitu kan ya. Yang ada materainya harus ada materainya, nanti di-scan atau dipoto. Ukurannya itu jangan lebih dari 1 MB dan formatnya itu harus JPG atau JPEG, jangan PDF. Nah itu jadi alur pendaftarannya, silakan pendaftarannya siapkan berkas dulu, lalu pendaftaran online. Setelah pendaftaran online di sia.ut.ac.id, nah ini kuncinya teman-teman harus rajin membaca, artinya setiap petunjuk di website itu harus dibaca karena petunjuknya itu sudah sangat jelas teman-teman. Jadi gak usah khawatir untuk pusing. Mungkin kalau di awal, aduh abis ini gimana, gak usah khawatir. Karena kalau misal teman-teman membaca dengan teliti, membaca dengan hati-hati, membaca dengan jelas, petunjuknya itu mudah banget diikutin. Oke? Jadi setelah daftar online di SIA itu teman-teman isi data, bla bla bla, upload dokumen. Setelah upload dokumen berhasil disimpan,
maka coba cek email, ataupun di situ juga akan muncul yang namanya nomor registrasi. Nomor registrasi ini artinya nomor pendaftaran. Nah, setelah nomor pendaftaran, coba buka email, ada informasi pemberitahuan mohon tunggu untuk validasi berkas. Validasi berkas itu artinya berkas yang teman-teman upload ataupun data-data yang teman-teman entry di sistem itu dicek dulu sama si pejabat UT yang berwenang. Kalau misal lolos sesuai persyaratan, maka teman-teman akan divalidasi atau ibaratnya disetujui untuk kalau misalnya udah disetujui nanti akan mendapatkan nomor induk mahasiswa dan akan masuk ke email teman-teman lagi gitu. Itu jangka waktunya biasanya nunggu 2-5 hari ya teman-teman, seperti itu. Nah, itu alurnya. Nanti setelah daftar dapat NIM, langkah selanjutnya itu registrasi mata kuliah. Setelah registrasi mata kuliah tentunya bayar. Setelah bayar biasanya aktivasi tutorial online di elearning.ut.ac.id. Sorry kalau sudah kecepatan ya teman-teman, tapi dengarkan aja dengan jelas ya. Setelah aktivasi, klik form kesediaan mengikuti tutorial. Kalau sudah klik form, lalu teman-teman ibaratnya bisa melaksanakan tutorial online itu nanti ada jadwal-jadwalnya. Setelah tutorial dimulai, nanti teman-teman bisa melaksanakan UAS gitu. Nah, setelah UAS itu alurnya setiap semester seperti itu sampai dengan teman-teman kelulusan ya. Oke, terus pertanyaan yang selanjutnya, Kak, di UT itu ada tes masuk gak ya? Nah, kalau di UT itu S1, D3, di UT itu tidak ada tes masuk. Jadi selama teman-teman memenuhi persyaratan, kayak berkas-berkasnya sesuai, data-data yang di-upload juga sesuai, maka otomatis teman-teman bisa mendaftar ke UT dan tanpa harus ada tes masuk dulu. Lain ceritanya dengan S2. Kalau S2 biasanya ada tes masuk. Oke, kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Biayanya apa aja sih, Kak? Nah, ini masalah biaya cukup sensitif ya. Perlu teman-teman ketahui, di UT itu menerapkan UKT, uang kuliah tunggal. Artinya pembayarannya itu ataupun biaya kuliahnya itu cukup murah, cukup bisa dijangkau, karena yang paket aja rata-rata biayanya itu di 1.300.000 per semester. Artinya itu tuh udah termasuk biaya SKS sama biaya buku. Kalaupun yang paket, kalaupun yang nggak non paket pun biayanya nggak akan jauh beda dari yang paket. Kalau yang non paket berarti biayanya hanya meliputi biaya SKS sama biaya buku. Nah, di samping itu paling biaya tambahan itu biaya pendaftaran sama biaya alma mater aja. Di samping itu tidak ada biaya lagi kayak biaya ujian, nggak ada lagi, kecuali kalau ngulang mata kuliah itu harus bayar lagi. Satu mata kuliah itu biasanya 150, kisarannya 150.000 ya. Jadi biayanya itu segitu, tidak ada pungutan-pungutan di luar daripada itu ya. Kalau misalnya ada pungutan-pungutan di luar pada itu, biasanya pungli, murni pungli, dan wajib dilaporkan. Oke, kita mau ke pertanyaan selanjutnya, pertanyaan yang kelima. Sistem belajar di UT itu gimana sih? Nah, ini yang paling krusial. Teman-teman, perlu Suntana jelaskan dulu, UT itu memang perguruan tinggi negeri, cuman sistem kuliahnya, sistem pembelajaran itu beda dengan PTN ataupun PTS lainnya, tidak konvensional. UT itu menerapkan sistem PTTJJ, perguruan tinggi terbuka dan jarak jauh. Artinya UT itu menerapkan sistem belajar mandiri. Belajar mandiri ini artinya belajar atas inisiatif dan kreativitas kita sendiri sebagai mahasiswa. Artinya tidak ada kewajiban tetap muka, meskipun ada, tapi yang utama itu full mandiri, belajarnya baca buku ataupun baca buku materi pokok yang cetak ataupun digital, murni sendiri. Sendiri itu bukan berarti kita belajar mandiri secara sendiri-sendiri ya. Kita juga bisa kayak membangun kelompok-kelompok belajar bersama gitu kan, yang membuat pokjar dan lain sebagainya gitu. Jadi sistem pembelajaran di UT itu seperti itu, tidak ada tatap muka secara wajib gitu kan. Artinya yang utama itu full online. Ada dosennya, ada. Nanti ada yang namanya itu tutorial online. Tutorial online itu sifatnya bantuan belajar. Nanti ada dosen online juga. Kalau UT itu biasanya nyebutnya itu tutor. Jadi tutor itu sifatnya lebih ke mendamping, dan itu juga tidak ada virtual teman-teman. Tutor itu nanti hanya sifatnya mengakses website saja gitu. Ya, itu cukup jelas ya sistem pembelajarannya. Oke, kita lanjut. Kapan sih Kak mulai kuliahnya? Biasanya pertanyaan ini nih sering banget ditanyakan. Untuk kapan mulai kuliah di UT, Suntana tekankan, kalau misal tadi udah disinggung mengenai yang namanya tutorial online atau tuton, itu namanya bantuan belajar, bukan patokan kita itu mulai belajar. Kalau di UT itu sama aja seperti kampus-kampus lain, ibaratnya satu semester terdiri dari 6 bulan ya. Jadi kalau 1 tahun ada 2 semester. Jadi setiap pembelajaran per semester ini di saat teman-teman mendaftar, udah mendapatkan NIM, udah registrasi mata kuliah, udah bayar, itu teman-teman sudah ibaratnya bisa langsung belajar, karena kan di UT itu belajar mandiri ya. Jadi artinya jadwalnya diatur sama kita gitu. Jadi setelah bayar ya langsung aja kita cicil, terlebih kalau udah dapat buku ya.
Kalau udah dapat buku tinggal dicicil aja baca sampai nunggu waktu UAS gitu. Adapun nanti kalau misalnya yang namanya tutorial online itu memang ada jadwalnya. Nah, si akses website Tuton itu juga yang elearning.ut.ac.id itu sifatnya juga bisa dibuka 24 jam. Artinya tidak ada ketentuan dibuka jam berapa, tapi ketentuannya lebih ke sesi 1, sesi 2, sesi 3 sampai sesi 8 itu ada jadwal ataupun tanggal-tanggalnya. Mudah-mudahan dipahami ya. Sorry kalau kecepatan karena ini banyak banget yang harus dijelaskan. Kalau misal 2 part, biasanya teman-teman malas untuk nontonnya ya. Oke, pertanyaan ke-7, sistem penilaian UT gimana sih? Nah, ini nih yang paling banyak dikeluh kesahkan gitu kan ya. Sistem penilaian di UT itu yang utama itu mengambil dari nilai ujian akhir semester ataupun nilai UAS. Adapun kalau tugas-tugas yang ada di Tuton itu nanti bisa membantu apabila nilai UASnya itu di atas 30%. Jadi teman-teman kalau misal ikut Tuton, ikut TMK, tugas mata kuliah, teman-teman ikut saja tugas-tugasnya, kerjakan saja, tapi jangan lupa, jangan terlena bahwa nilai utama itu diambil dari UAS. Artinya nilai UASnya harus bagus. Bagaimana cara mendapatkan nilai UAS harus bagus? Caranya satu-satunya ya rajin belajar. Baca buku itu harus sampai tuntas dan dipahami, oke? Begitu. Wah. Terus nomor 8 biasanya sering ditanyakan maba itu nerima pindahan sih nggak sih kak gitu kan ya. Di UT nerima pindahan namanya alih kredit ya. Jadi teman-teman yang udah pernah kuliah di perguruan tinggi lain baik negeri ataupun swasta bisa pindah ke UT namanya alih kredit, cuman tidak serta-merta misal di kampus sebelumnya udah semester 6 langsung di UT-nya semester 7, tidak. Di UT itu sistem alih kreditnya itu ibaratnya nanti dicocokkan dulu daftar mata kuliah yang sudah pernah lulus di kampus sebelumnya dengan daftar mata kuliah yang di UT-nya, nanti cocokkan dulu. Kalau ada yang sama nanti diajukan alih kredit. Itu pun masih ada kemungkinan persen di ACC-nya ya 50-70%. Jadi ada kemungkinan di ACC atau enggak. Tetapi yang pasti sesuai pertanyaan UT menerima pindahan dari kampus manapun sepanjang kampus itu memang ada dan legal ya. Oke, kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan nomor 9, ada dropout atau cuti nggak ya kak? DO di UT itu tidak ada DO. Jadi teman-teman jangan khawatir kalau misalnya nilai kita nggak lulus-lulus, kita udah lelah kuliah, kita bisa cuti dulu. Nah, jadi di UT itu tidak ada dropout. Mau sampai kapanpun selama datanya masih ada di sistem UT dan pasti selalu ada, itu teman-teman tidak akan di drop out seperti kampus-kampus lainnya. Terus cutinya gimana? Cutinya itu teman-teman kalau per semester itu gak usah melakukan registrasi mata kuliah aja, gak usah bayar, gak usah mendapatkan mata kuliah per semesternya, itu nanti dibilang cuti. Jadi gak usah khawatir ya. Gitu. Terus pertanyaan selanjutnya, pertanyaan nomor 10, ada skripsi nggak kak? Di UT itu namanya karya ilmiah, sistemnya sama kayak skripsi, cuma lebih singkat pada jelas. Karya ilmiah lebih ke bersifat makalah. Nanti metodenya mau metode penelitian silahkan, mau metodenya kajian pustaka silahkan. Yang pasti tidak ada sidang, tapi nanti ada bimbingan di tutorial online tadi ya. Bimbingannya juga misalnya sistematikanya seperti apa, bla 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 bla. Teman-teman wajib ikut. Nanti sistemnya juga diupload si karya ilmiah itu di website khusus di karil.ut.ac.id. Seperti itu. Jadi karil ada nggak ada? Perlu diketahui, karya ilmiah itu nanti berbarengan dengan yang namanya TAP. TAP itu tugas akhir program. Tugas akhir program itu namanya ujiannya biasanya esai, tatap muka. Nanti biasanya pertanyaannya itu merupakan gabungan dari mata kuliah utama si prodi tersebut. Misalnya manajemen ada 5 mata kuliah pendukung TAP. Nah itu nanti pertanyaan si TAP itu nanti dari 5 mata kuliah itu. Oke. Pertanyaan yang selanjutnya nomor 11. Belajarnya kan online, terus ujiannya gimana gitu. Nah, perlu Sultana ketahui lagi, perlu Sultana jelaskan lagi, sistem pembelajaran itu belajar mandiri. Kalau misal tutorial online itu maksudnya itu bantuan belajar. Kalau ujian sebelum adanya pandemi, meskipun pembelajarannya mandiri, online, tetapi UT itu UASnya itu harus datang ke TKP. TKP itu nanti teman-teman bisa milih saat registrasi mata kuliah di awal, tempat ujian misal Bandung, Kabupaten, ataupun di kota Jakarta, di Semarang, bisa milih. Meskipun teman-teman terdaftar di UT Jakarta, nanti bisa milih di UT mana-mana ya. Teman-teman itu namanya numpang ujian, jadi gak usah khawatir. Dan biasanya ujiannya itu hari Minggu biasanya gitu. Jadi meskipun pembelajarannya online, mandiri, nanti UASnya itu harus datang ke TKP langsung. Itu selama tidak ada pandemi. Tetapi selama ada pandemi seperti sekarang ini, UASnya itu dilaksanakan secara online dan esai. Kalau misal tatap muka, UASnya itu biasanya pilihan ganda. Wow, luar biasanya ngomongnya cepet banget, sorry.
Pertanyaan selanjutnya nomor 12. Wisudanya gimana, Kak? Nah, jangan khawatir. Lagi-lagi kita mau tidak mau mengcompare dengan pandemi dan nggak ada pandemi. Selama nggak ada pandemi, UT itu wisudanya seperti biasa di gedung-gedung gitu kan. Kalau misal teman-teman daftar ke UT Jakarta, nanti biasanya ya yang digunakan gedung UT Jakarta di mana. Kalau daftar ke UT Bandung biasanya di Balai Sertika, UT Medan biasanya di mana. Ada tempat khusus, bukan berarti online. Bahkan ada kemungkinan teman-teman juga diundang ke UT Pusat untuk wisudanya itu di UTCC, Universitas Terbuka Convention Center ya. Jadi teman-teman bisa wisuda di UT Pusat apabila memenuhi kriteria. Kriterianya itu memenuhi kuota dari fakultas dan IPK-nya bagus biasanya. Kayak alhamdulillah Suntana itu waktu 2017 diundang ke UT Pusat, jadi wisudanya di UT Pusat. Kalau nggak di UT Pusat pun di UT kalian masing-masing. Nah, seperti itu ya. Jadi ada kok wisudanya, tetapi kalau masa pandemi ya semua kampus juga online ya. Sip. Pertanyaan yang ke-13, ijazah UT diakui nggak? Ya udahlah ya, maksudnya jelas diakui karena UT itu merupakan perguruan tinggi negeri ke-45 yang disahkan oleh Presiden Soeharto pada tanggal 4 September 1984. Tuh, udah berapa puluh tahun, 35 lebih ya. Begitu, jadi ijazah UT diakui. Bahkan kan tahun 2019 mahasiswa UT itu yang paling banyak daftar CPNS dan paling banyak diterima kan. Nah, jadi jangan menganggap UT abal-abal lagi, oke? Terus pertanyaan ke-14 ini mengenai hoax yang beredar. Benar nggak sih Kak, UT itu gampang masuk, susah lulus? Benar. Gampang masuk benar karena nggak ada tes masuk ya S1 ataupun D3. Kalau S2 ada tesnya. Susah lulus? Tergantung kitanya. Karena UT itu menerapkan sistem belajar mandiri. Kita kan ibaratnya dibiasakan SD, SMP, SMA ataupun kuliah-kuliah di kampus lain itu dibiasakan konvensional, ada dosen yang menjelaskan bla 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 bla. Kalau di UT itu murni kita belajar mandiri. Jadi wajar aja kalau memang kita susah lulus apabila belajarnya tidak bagus gitu. Jadi itu bisa dipetahkan oleh kita masing-masing. Kalau memang kita belajarnya asal-asalan, tidak rajin, ya otomatis kita susah lulus. Tapi kalau memang kita rajin, otomatis kita pasti gampang untuk lulusnya. Gitu. Terus pertanyaan yang 15 paling terakhir, ada berpraktek nggak? Kalau misal ada prakteknya ada. Jadi kalau dulu nggak ada pandemi, kayak misal contoh prodi teknologi pangan, biasanya kalau beli itu ya ada prakteknya. Cuman selama pandemi lagi-lagi ya mau tidak mau prakteknya online dengan praktek Praton di e-learning.ut.ac.id. Tapi di samping itu kayak misal ilmu hukum ada praktek di pengadilan, bla bla bla, ada ya teman-teman. Jadi UT itu tidak membatasi karena sistem pembelajarannya online, belajar mandiri, jadi nggak ada praktek juga. Ya ada, kalau misalnya memang hal-hal ataupun mata kuliah yang membutuhkan praktek ya pasti ada prakteknya. Baik, itu dia 15 pertanyaan yang sering diajukan oleh mahasiswa baru ataupun mahasiswa lama yang belum tahu gitu kan ya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan, mohon maaf apabila ada kata-katanya terlalu cepat ya, karena biar durasinya nggak terlalu panjang juga, biar teman-teman juga bisa betah nontonnya. Oke. Paling itu aja yang mungkin yang dapat sudah sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Thanks for watching, don't forget to like, comment, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Subscribe. Soon Story. This is story of my life. Wow, guys.